Pengertian notaris dan dasar hukum keberadaan notaris. Notaris adalah seorang yang mendapat kuasa dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehakiman, untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, yang dapat mengangkat dan memberhentikan notaris hanyalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi notaris, harus memenuhi persyaratan yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi notaris adalah A. Warga negara Indonesia, B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, C. Berumur paling sedikit 27 tahun, D. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, E. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata 2 kenotariatan, F. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris setelah lulus strata 2 kenotariatan. G. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Dan H. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Setelah persyaratan untuk diangkat menjadi notaris telah terpenuhi, maka sebelum menjalankan jabatan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengucapan sumpah atau janji tersebut dilakukan paling lambat 60 hari. Jika tidak terpenuhi, maka keputusan pengangkatan sebagai notaris dapat dibatalkan oleh menteri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan. Dinyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib A. menjalankan jabatannya dengan nyata, B. menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan notaris kepada Menteri Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah, dan C. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta terancap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan, majelis pengawas daerah, serta bupati atau wali kota di tempat notaris diangkat. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tersebut, maka notaris sebagai pejabat umum atau organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya dapat berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu. Di dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan dinyatakan dalam notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena A. meninggal dunia, B. telah berumur 65 tahun, C. permintaan sendiri, D. tidak mampu secara rohani dan atau secara jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, E. merangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf G. Sementara itu dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan di atas, maka notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena A. dalam
proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. B. Berada di bawah pengampuan. C. Melakukan perbuatan tercela. D. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris. E. Sedang menjalankan masa penahanan. Sejalan dengan ketentuan pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris, perubahan di atas, maka notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila A. Dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. C. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat notaris. D. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris.